Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di pagi hari ini, hari Jumat, dalam acara kerja yang insyaallah taala didahului dengan kajian singkat yang akan dibawakan oleh Ustaz Ahmad Al-Farhan hafizahullah taala, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Dan untuk lebih menghargai waktu, kepada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwana fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, bersyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Kita semua berkumpul di tempat ini kembali mengadakan kegiatan kita, konsultasi syariah, bincang santai dan tanya jawab. Baik. Materi ringkas 10 menit kita bawakan pada kesempatan kali ini, penjelasan tentang fadlu ta'limin nas, tentang keutamaan mengajarkan dan mengajak manusia kepada kebaikan. Ya, keutamaan mengajarkan kebaikan kepada manusia dan mengajak mereka kepada kebaikan, mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Dan ini bukan hanya tugas seorang yang dikatakan harus dai, tidak. Setiap orang bisa mengajak, ya, bisa mengajak insyaallah. Dan tentunya dalam perkara berdakwah itu kita juga membutuhkan ilmu untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Tentang keutamaan mereka yang mengajarkan kebaikan kepada manusia serta menyuruh mereka kepada kebaikan, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, huwallazi ba'atha fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah Ta'ala yang telah mengutus seorang rasul, fil ummiyyin, pada kaum yang ummi. Rasul dan minhum, rasul dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayati, rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan umatnya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Nabi itu mengajarkan umatnya Alkitab dan hikmah.
mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada umatnya Al-Quran dan mengajarkan kepada mereka sunnah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Al-kitaba yakni Al-Quran, wal hikmah adalah sunnah Nabi SAW. Maka kebutuhan manusia ini kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah kebutuhan yang paling terpenting. Kebutuhan manusia terhadap sunnah Rasul SAW adalah kebutuhan darurat yang harus kita sampaikan, yang harus kita tegakkan. Dan Allah Ta'ala memuji umat Islam, umat ini, karena adanya amar ma'ruf nahi munkar, mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Dan itu Allah Ta'ala memuji umat Islam, umat Nabi SAW di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, kata Allah, umat Islam adalah umat yang terbaik, umat beliau, umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa mereka disifatkan sebagai umat yang terbaik? Alasannya karena ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian mengajak manusia kepada kebaikan. Itulah yang menjadi sebab kenapa umat Islam ini menjadi umat yang terbaik. Karena mereka mengadakan at-tasfiyah wa tarbiyah, mengingatkan manusia tentang kesyirikan, mengajak manusia kepada tauhid, mengingatkan manusia dari perbuatan bid'ah, melarang mereka dari perbuatan dosa besar, maksiat, kesyirikan. Itulah yang menjadi sebab kenapa mereka menjadi umat yang terbaik. Iya. Karena manusia sangat membutuhkan dakwah tauhid. Manusia sangat membutuhkan penjelasan tentang kesyirikan. Kalau kita dilarang, jangan dijelaskan syirik, jangan dijelaskan tauhid, jangan dibahas pembahasan yang membuat orang lari, kata dia. Maka kita artinya menyembunyikan ilmu. Iya. Kan biasa kalau orang diberikan kesempatan silahkan berceramah, jangan bahas tauhid, jangan bahas syirik, jangan bahas bid'ah. Terus kita membahas apa? Allah Ta'ala membahas tentang tauhid dan kesyirikan dalam Quran. Nabi SAW juga menjelaskan tentang tauhid dan kesyirikan. Bahkan Nabi SAW telah memperingatkan yang namanya bid'ah sebelum bid'ah itu ada. Maka ini bagian dari agama yang perlu dijelaskan. Sifat umat Islam menjadi umat yang terbaik karena mereka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan yang baik dan melarang dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan karena kalian beriman kepada Allah Ta'ala. Dan juga Nabi SAW bersabda, man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, kata Nabi, siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, siapa yang menunjukkan kepada manusia kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilih, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengikutinya. Kalau kita ajak manusia sehingga dia bisa sholat, maka selama dia sholat kita akan dapatkan pahala. Kita ajak manusia untuk berbuat kebajikan, meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, maka kita akan dapat pahalanya. Itu keutamaan mengajak manusia kepada kebaikan. Dan sebaliknya, siapa yang mengajak manusia kepada kemaksiatan,
pada dosa, mencontohkan kepada mereka perbuatan buruk, maka dia akan menanggung dosanya. Adda'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalik min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk syariat, pada sunnah, kepada kebaikan agama, maka dia akan mendapatkan pahalanya sama dengan pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya itu sedikit pun. Tapi siapa yang mengajak kepada kejelekan, keburukan, maksiatan, bid'ah, syirikat, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang diajak, dan dia akan menanggung dosa orang yang diajak tanpa mengurangi dosa yang dia sesatkan tersebut. Maka ini dalil ikhwan fillah tentang keutamaan mengajak manusia kepada kebaikan. Apalagi mengajarkan manusia ilmu, mengajarkan kepada manusia agama, syariat yang halal, yang haram, mengajarkan kepada mereka akidah, itu akan didoakan ya oleh binatang-binatang sekalipun. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardh hatta tamlah fi juhriha la yusalluna ala muallimin nasi al-khair. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya serta penduduk langit dan penduduk bumi sampai an-namlah, sampai semut-semut di dalam sarangnya itu mendoakan kebaikan kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Iya. Mereka mendoakan muallimin nas al-khair. Mereka akan mendoakan kebaikan kepada siapa yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Maka binatang yang ada di lautan, binatang yang ada di daratan, sampai semut-semut saja mendoakan istighfar, mendoakan ampunan kepada siapa yang mengajak manusia dan mengajari manusia kebaikan. Maka ikhwan fillah, kita tidak pernah mendapatkan ada dalil dalam Quran dan Sunnah yang mengarahkan keutamaan mengajak manusia kepada kebaikan. Maka mengajak manusia kepada perkara agama mereka, mendakwai kebaikan kepada mereka, itu merupakan amalul anbiya, amalannya para nabi. Ya, amalannya para nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus mereka karenanya. Dan berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan ini merupakan a'dhamu wadhifah, merupakan pekerjaan yang paling agung. Allah Ta'ala telah memilih orang yang berilmu ini sebagai makhluk yang paling afdal, sebagai makhluk yang paling terbaik. Maka siapa yang Allah Ta'ala berikan taufik kepada dia untuk menempuh jalan para nabi dan rasul itu, mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada agama dan syariat, memberikan irsyad, jalan dan petunjuk kepada mereka, maka dia akan mendapatkan dan dia akan meraih kebaikan yang sangat banyak sekali, disebabkan karena dia telah menyebarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Maka sudah sepantasnya kita berkecimpung dalam kebaikan-kebaikan yang seperti ini. Dan banyak faedah yang kita bisa petik dari pelajaran ini. Ya, di antaranya adalah mengajarkan manusia kepada kebaikan adalah amalan para nabi dan rasul. Mengajarkan kebaikan kepada manusia berupa ilmu agama, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengikutinya. Dan mengajarkan manusia kepada kebaikan pula, itu didoakan istighfar oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini juga terdapat padanya keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, mengajak kepada yang baik, melarang kepada yang munkar. Semoga bermanfaat dari apa yang telah kita jelaskan ini sebagai pelajaran ringkas. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah. Baru saja kita mendengarkan nasihat ringkas yang
disampaikan oleh Ustaz Ahmad Abu Farhan hafizahullah taala. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita seluruhnya. Kepada beliau kami ucapkan jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan. Tayyib, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Alhamdulillah di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui WA. Yang pertama, Afwan ingin bertanya, apakah ini termasuk bid'ah kalau seseorang menulis surat atau pesan chat lalu dia berdoa untuk seseorang dan setelah itu dia berkata amin? Apakah kata amin setelah doa yang ditujukan kepada orang lain itu bid'ah? Contoh, semoga Allah mudahkan urusanmu. Amin. Amin itu artinya Allahumma stajib. Ya, jadi kalau kita berkata amin, amin itu artinya kata para ulama Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Mengaminkan doa bagus. Bahkan kita dianjurkan membaca amin, utamanya kalau kita baca Al-Fatihah. Ya. Karena di dalam surah Al-Fatihah terdapat doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa. Dan tidak mengapa orang kalau mendoakan orang lain, semoga Allah memudahkan antum, semoga Allah melariskan dagangannya, amin. Tak ada masalah, perbaikan insyaallah. Allah. Baik, selanjutnya apa hukum seorang cucu memanggil kakeknya dengan sebutan bapak? Apa hukumnya seorang cucu memanggil kakeknya dengan sebutan bapak? Dia panggil kakeknya dengan sebutan bapak. Tidak ada masalah. Yang penting jangan menisbahkan anak-anak kepada selain ayahnya, karena itu dilarang. Tidak boleh seorang anak misalnya nama ayahnya Abdullah, nama anaknya Muhammad, ya, kemudian dia dinisbahkan kepada selainnya. Iya, dinisbahkan kepada selainnya. Jadi anak itu dinisbahkan kepada ayahnya. Dinisbahkan kepada ayahnya. Adapun menamakan kakek sebagai ayah itu enggak masalah. Allah. Pertanyaan selanjutnya, berapa batasan keuntungan dalam berdagang? Ana pernah dengar hanya boleh 3 kali lipat saja keuntungannya. Ya, tentang batasan keuntungan dalam berdagang itu tidak ada aturannya dalam syariat. Mau untung 10 kali lipat, mau 100 kali lipat, nggak ada masalah. Masalah keuntungan itu tidak diatur dalam syariat. Yang ada itu adalah syarat syah jual beli. Apa itu syarat syah jual beli? Dalam ilmu fikih ada namanya syarat syah jual beli. Baik antara penjual dengan pembeli ada 3 syarat. Demikian pula syarat yang diperjualbelikan juga ada syaratnya. Jadi selama ada syarat sah jual beli, misalnya syarat sah jual beli antara penjual dan pembeli itu harus saling ridho. Dia saling ridho, maka tidak ada masalah. Kalau misalnya barang yang biasa dijual ini, misalnya modalnya 50.000, misalnya biasanya dijualkan orang pada umumnya 100.000, dia jual 200.000, pembelinya ridho, boleh. Kecuali dia merasa ditipu, misalnya dia menjual barang, misalnya dia jual tape, ya, tape recorder misalnya. Biasanya di toko harganya 100.000 saja, dia jual 400.000. Karena yang datang ini orang kampung, ini gayanya gaya kampung, nggak tahu harga, ya. Lalu dia katakan ini tape terbaru ini sudah yang paling murah ini, padahal harganya 100.000, dia jual 400.000, dia bodohi orang. Ternyata
setelah dia beli, dia bilang ini tip terbaru paling murah. Temannya bilang itu harganya 100.000. Masa? Tanya di toko sebelah 100.000 harganya. Maka kalau dia merasa ditipu, boleh dia kembalikan. Namanya hak khiyar. Ya, makanya itu toko yang menulis di tokonya itu barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, itu tidak benar, itu keliru, itu salah sekali, itu menyelisihi dalil, menyelisihi kaidah. Ada namanya hak khiyar, ya. Kalau orang merasa ditipu, boleh dia kembalikan barangnya. Kalau misalnya harganya tab itu tadi harganya 100.000, dia jual 400.000, dia bodohi misalnya. Dia merasa dari itu dengan itu, boleh dia kembalikan. Atau bagaimana kalau misalnya barangnya cacat, rusak, lalu ditulis barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, itu tidak benar. Tak boleh seperti itu. Nanti dia berbohong kepada orang. Adapun masalah keuntungan, nggak dibahas mau untung berapa. Yang penting kalau pembelinya itu ini harganya 400.000, biasanya 100.000, tak apa-apa, ini banyak uangku. Dia ridho misalnya, nggak ada masalah. Terserah dia. Yang penting terpenuhi syarat jual beli, pembeli dan penjual saling ridho. Syaratnya juga barang yang diperjualbelikan itu memang barang yang diperjualbelikan memang ada manfaatnya, Barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang memang dimilikinya, itu boleh, baru syah. Kalau dia berkata saya jual barang saya, barang yang belum dimiliki, tak boleh. Nabi SAW bersabda, la tabi' ala tamlik, jangan kamu menjual apa yang belum kamu miliki. La tabi', ya, mana indak, jangan kamu menjual apa yang belum kamu miliki di sisimu. Kalau dia berkata saya jual burung-burung yang terbang ini kepada antum 10.000 saja, antum tangkap nih, tak bisa. Saya jual ini ikan-ikan yang ada di kolam ini, harganya 500.000, saya kasih waktu antum 1 jam. Tak bisa, haram. Ini jual beli jahala namanya, jual beli majhul. Ada biasa orang mancing, ya, mancing 1 jam 50.000, mancing situ 1 jam 50.000 dibayar, dapat banyak dapat sedikit terserah. Nah, ini hukumnya haram. Kenapa? Jahalah, tidak jelas. Kan bisa dia dapat banyak kalau dia mancing 1 jam. Kalau orang jago mancing bisa dia dapat 5 ember, ya kan, 50.000 5 ember, iya. Tapi bisa saja dia dapat 1 ekor ikan saja, 1 jam gak ada makan. Bisa untung bisa rugi, namanya goror. Ini jual beli jahala namanya. Saya jual ini anak sapi, ya, ini dalam perut sapi ini, saya jual ini anaknya nanti kalau lahir sama kamu. Biasanya anak sapi harganya 2 juta, dia jual 500.000 saja. Saya butuh uang, kasih di saya uang. Ini nanti anak sapi saya kalau lahir, saya kasih 500.000 saja. Boleh? Tak boleh, haram. Tak jelas. Nanti kalau lahir mati sapinya, atau kakinya 1 hilang, itu jahala namanya. Tak jelas. Itu syarat saya jual beli. Iya. Wallahu a'lam. Masalah keuntungan tak ada masalah. Wallahu a'lam. Masih seputar ini, Ustaz. Jadi kan sekarang, Ustaz, masih lagi musim durian, Ustaz. Sistem yang berjalan, jadi dibeli 1 pohon, 1 kebun. Jadi duriannya itu masih mengkal, dia sudah tawari sekian juta, dia beli 1 kebun. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Iya, bisa saja ditaksir namanya. Ditaksir oleh orang yang ahli. Bisa. Kalau orang ahli menilai ini 1 kebun atau 1 pohon biasanya sekian nilainya, boleh dia beli. Kalau orang yang datang ini bisa menaksir. Kalau kita kayak ini sekian isinya, kita tidak ahli di situ. Kalau di zaman Nabi SAW memang ada orang yang ahli menaksir.
Dia cuma datang begini saja, lihat-lihat begini. Dia bilang ini totalnya semuanya ini sekian kilo. Memang pekerjaannya itu dia sudah tahu, paling kalau kurang atau kalau lebih, paling sedikit lebih dan kurangnya ditaksir. Boleh seperti itu. Ya, kalau dia misalnya dia sudah boleh dia membeli yang seperti ini kalau hatta yabdu salahuha dalam ilmu fikih dikatakan kalau sudah jelas nampak keberhasilan buah. Dengan apa? Dengan mengerasnya biji. Iya kan? Kalau biji itu misalnya padi sudah keras bijinya, atau dengan warnanya sudah menunjukkan kematangan, warna kuning atau merah. Itu sudah menampakkan hasil namanya. Yang seperti ini sudah bisa dikasih harga yang seperti ini. Ya, misalnya tidak lama lagi dipanen, sudah mengkal duriannya, mangganya. Datanglah pembeli, dia bilang ini 2 pohon, saya beli sekian. Ya, bisa. Nanti kamu panen sendiri, kamu ambil sendiri mangganya, kamu ambil sendiri duriannya. Bisa saja, Allah. Pertanyaan selanjutnya terkait perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ikatlah ilmu dengan mencatatnya walaupun di atas tembok. Pertanyaannya, bagaimana kalau direkam? Merekam. Iya. Nabi SAW bersabda, ya sebenarnya hadisnya ini ada hadisnya. Iya, walaupun tidak ada perkataan Imam Syafi'i, ada hadis Nabi SAW. Qayyidul ilma bil kitabah. Kata Nabi SAW, ikatlah ilmu itu bil kitabah, dengan ditulis. Ditulis maksudnya dicatat. Karena dalam bentuk menulis itu ada pahala, ada sunnah di dalamnya. Iya. Makanya dahulu para as-salaf mereka itu menulis hadis. Mereka mencatat. Dulu para ulama ada yang dobat dengan catatan, dia mencatat, tapi dia tidak hafal apa yang dia catat. Dan ada juga yang menghafal tidak mencatat. Dulu salaf belajar menuntut ilmu, menghafalkan hadis. Ada beberapa orang yang seperti itu, dia tidak mencatat. Semua ilmu yang dia terima dia tampung semua di kepalanya. Jadi kalau dia terima 100.000 hadis, semua hadis itu di kepalanya, tak ada dia catat. Ada dulu seperti itu as-salaf, seperti Imam Syafi'i. Dia berkata, "Ma katabtu sauda al-bayda." Saya tidak pernah mencatat hitam di atas putih, tidak pernah. Dan saya melupakan sebagian ilmu. Seandainya ada orang yang menghafalkannya, maka dia menjadi alim ulama. Dan ada orang di kalangan para salaf mengumpulkan keduanya. Dia mencatat dan dia menghafalkannya. Seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad. Ya, Imam Al-Bukhari berkata, saya menghafalkan 100.000 hadis sahih, 200.000 hadis lemah. Jadi hafalannya 300.000 hadis. 100.000 hadis sahih, 200.000 hadis lemah. Dan Imam Al-Bukhari dia masukkan dalam hadisnya, dalam Sahih Bukhari itu sekitar 7.000 hadis. Dia tidak masukkan semua hadis sahih dalam hadisnya. Karena Imam Al-Bukhari punya syarat. Dia punya syarat-syarat. Ya. Dan syarat beliau adalah syarat yang terbaik dalam mengumpulkan hadis. Syaratnya itu kuat. Sehingga para ulama berkata, kitab di dunia ini yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Itu kitab yang paling terpercaya di dunia ini. Kitab yang paling terbaiknya dan yang paling sahihnya setelah Al-Quran. Imam Al-Bukhari menulis itu luar biasa. Imam Al-Bukhari ya. Tidak semua hadis sahih dia masukkan di situ, tapi syarat yang sesuai standar syaratnya baru dimasukkan di situ. Imam Al-Bukhari masukkan itu salat sunnah dulu, baru masukkan satu hadis. Atau salat sunnah dulu, baru dia masukkan. Ya, istikharah. Sama Imam Muslim, setelah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Iya, jadi ada itu hadis sahih dan ada hadis lemah. Ya, tidak semua hadis yang kita dapat, ini hadis ini, tidak semua. Ada hadis sahih, ada hadis lemah. Ya, karena ada juga orang yang penting dapat bahasa Arab, hadis ini.
dia dapat usolli fardal isya'i. Hadis, bukan hadis itu. Tulisannya bahasa Arab tapi bukan hadis. Orang yang buat. Ya, Allah. Pertanyaan selanjutnya dari seorang muslimah di Depok. Bertanya, mengapa hati ibu merasa ditikam di saat anak lebih membela ayahnya daripada ibunya yang telah melahirkannya, hanya karena seorang ayah mencukupi apa yang menjadi kebutuhan anak tersebut. Lalu bagaimana saya seorang ibu harus menyikapi masalah yang seperti ini? Jazakumullah khairan. Seorang anak itu dianjurkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Ya. Karena itu Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang anak, kepada siapa saya berbakti? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Lalu dia tanya yang kedua dengan pertanyaan yang sama, kepada siapa saya berbakti? Kepada ibumu. Sampai Nabi SAW menjawab sampai 3 kali, berbakti kepada ibumu sampai 3 kali. Kemudian setelah itu yang keempat kata Nabi kepada ayahmu. Iya. Biasanya anak itu pasti lebih terikat dengan hatinya dengan ibunya, karena ibunya yang melahirkan dia. Ibunya yang membawa dia 9 bulan, ya. Memang ibunya ini paling berat dalam memikul. Iya. Dalam memikul tanggung jawab terhadap anak. Makanya seorang anak itu tak boleh durhaka, walaupun kepada ayahnya juga. Tapi kalau kepada ibunya tentu dia harus lebih kasih sayang kepada ibunya. Ya, harus lebih dia jaga ibunya. Baik, jangan dia membentaknya. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Allah Ta'ala telah menetapkan hukum, mewajibkan alla ta'budu illa iyyahu, jangan kalian menyembah kecuali kepada Allah. Setelah perintah bertauhid, mentauhidkan Allah, wa bil walidaini ihsanan, dan hendaklah kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua kalian. Dan jika kalian mendapati orang tua kalian dalam kondisi tua, au ahaduhuma, apakah kalian mendapati orang tua kalian keduanya atau salah satu dari keduanya, fala taqul lahumu uffin, jangan kamu berkata seperti itu kepada ibumu, kepada ayahmu, jangan, kata Allah. Dan ini Allah Ta'ala mentambih ayat ini, kata para ulama, kalimat ini kalimat yang paling ringan dalam membantah orang tua. Maka di atas daripada ini lebih haram. Begitu maksudnya. Kalau mengucapkan saja, tolong ambilkan ini dan itu haram hukumnya. Dilarang oleh Allah Ta'ala. Kalau kalimat yang ringan seperti ini diharamkan dalam syariat, maka di atasnya itu lebih diharamkan lagi. Kalau antum membentaknya, wala tanharhuma, kata Allah, jangan kamu membentak orang tuamu, kata Allah. Wa qul lahum qawlan karima, ucapkanlah ucapan yang baik, sopan kepada orang tua kalian. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini orang tua di kondisi dia tua. Kalau kalian mendapat orang tua kalian di masa tuanya, Allah sebutkan di masa tuanya karena biasanya orang tua itu kalau sudah bertambah umurnya, semakin bertambah juga bicaranya, kurang bisa bekerja. Coba lihat, perhatikan ya, nenek-nenek kasihan itu sudah tidak bisa bekerja, banyak itu dia suruh ambilkan ini, kerjakan ini, bersihkan ini, jangan kamu begini. Nah, itu kan orang tua seperti itu. Kalau anak yang tidak sabar sama orang tuanya, dia berkata, "Adalah ada pasona." Nah, iya kan? Biasanya kan begitu. Makanya Allah sebutkan orang tua itu kalau sudah tua itu memang seperti itu. Fala taqul lahumu uffin, jangan kamu membentaknya. Karena kalau dibentak itu hukumnya haram, apalagi dipukul. Dan banyak orang yang pukul orang tuanya gara-gara apa? Tidak dibelikan HP. Belikan HP Xiaomi dulu. Nah, ada uang, dia pukul orang tuanya. Ini anak durhaka. Masalah uang jajan, minta uang jajan tidak dikasih, dibentak-bentak orang tuanya, emang kamu begini ya. Maka seorang anak itu biar dia dibentak sama orang tuanya, tidak boleh dia melawan. Dia dengarkan saja apa dia katakan orang tuanya, dibentak, dimaki-maki, bahkan walaupun dia dipukul. Bahkan harta seorang anak itu
itu adalah harta orang tuanya. Kalau orang tuanya itu mengambil harta anaknya, itu tidak mencuri, itu memang hak dia. Karena anak itu adalah hasil usaha orang tua, kata Nabi. Jadi anak itu adalah hasil usahanya orang tua. Hartanya itu anak, harta orang tuanya. Mau diapakan ini anaknya itu, mau diapakan hartanya, itu hak orang tuanya. Iya. Jadi seorang anak tidak boleh dia durhaka kepada ibunya, seperti itu. Dan seorang ibu harus menasihati anaknya. Iya, dekatkan dia kepada agama. Karena kadang ada anak itu, orang tua juga kadang durhaka kepada anaknya, kata para ulama. Bagaimana bentuk orang tua durhaka kepada anaknya ketika dia tidak memberikan kepadanya pendidikan yang baik ketika kecil? Maka kata Imam Ibnu Qayyim, seorang anak ketika dia kecil, orang tuanya durhaka kepadanya, tidak dia berikan pendidikan, tidak pernah dia suruh sholat, tidak pernah dia suruh baca Quran, tidak pernah dia suruh taat. Nanti dia besar, sudah umur SMA, baru dia membangkang, akhirnya dia durhaka sama orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya memang dia tidak peduli sama anaknya. Anaknya keluar bermalam di mana, entah di mana, dia tidak peduli. Bahkan kadang kata Syekh Shalih Fauzan, kambing-kambingnya itu lebih dia jaga dibandingkan anaknya. Kambingnya dia jaga, kambingnya dikasih pintu, dikasih palang supaya kambingnya tidak keluar dari kandangnya. Anaknya bermalam di mana, entah di mana, dia tidak pernah tanya, kamu bermalam di mana? Kamu pergi kemana? Bergaul sama siapa? Sudah sholat tidak? Kan dia tanya. Lebih dia jaga kambingnya itu dan ayamnya daripada anaknya. Itu kata para ulama di zaman ini. Makanya wajar kalau ada banyak anak-anak yang durhaka sama orang tuanya, karena orang tuanya sendiri tidak peduli sama anaknya. Wallahu a'lam. Selanjutnya pertanyaan dari seorang muslimah di Pinrang. Saya ingin bertanya tentang kehidupan rumah tangga. Seperti apa yang masih bisa dipertahankan dalam Islam? Saya sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak. Saya pikir dengan kehadiran 2 buah hati bisa memperbaiki kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga kami. Kami seolah-olah bertahan hanya untuk tetap dekat dengan anak, tanpa adanya rasa cinta dan kasih sayang di antara kami berdua sebagai suami dan istri. Selama 7 tahun pernikahan, kami tidak pernah tinggal serumah karena suami menolak. Jadi saya tinggal di Pinrang, suami saya tinggal di Makassar di tempatnya bekerja. Masalah terus datang dan saya sudah merasa rumah tangga kami tidak ada harapan lagi. Apakah karena saya sudah tidak menarik di matanya? Dia bahkan rela mengatakan sepeser pun uang diharamkan untuk saya. Dan saat saya hamil tua, dia bahkan memilih membeli handphone seharga 4,3 juta saat kami sedang membutuhkan biaya untuk melahirkan anak kami. Afwan Ustaz, mohon pencerahannya karena sesungguhnya saya hanya ingin bertindak sesuai syariat Islam. Masya Allah, kasihan. Iya. Rumah tangga itu memang seperti itu. Ya, hidup di dunia ini menyakitkan. Ya. Setiap orang di dunia ini pasti akan mendapatkan cobaan, ya. Ada orang diberikan cobaan melalui pekerjaannya. Ada orang diberikan cobaan melalui anak-anaknya. Anaknya ini bandel, ya, bikin stres orang tuanya. Ada orang diuji seperti itu. Sampai orang tuanya mau gila gara-gara anaknya. Ada juga orang diuji istrinya, melalui istrinya. Ini suami diuji melalui istrinya. Dan ada juga orang diuji seperti tadi, diuji melalui suaminya yang tidak baik. Misalnya, kalau tidak itu kadang orang diuji dengan tetangganya. Kadang harmonis dia dengan keluarga, tapi tetangganya ini selalu bikin makar kepada dia. Orang hidup di dunia tidak akan mungkin lepas dari yang seperti ini. Manusia akan diberikan ujian sesuai dengan kadar keimanannya. Maka semakin tinggi iman, semakin bagus kualitas iman, maka pasti dia akan semakin berat ujiannya.
Dan seperti itu terus kehidupan dunia sampai orang meninggal. Gak ada orang yang tidak diberikan ujian pada dia. Tapi perlu kita paham bahwa segala bentuk ujian dan cobaan itu pasti ada solusi yang Allah berikan kepada kita. Iya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, bertawakal, bersandar, percaya kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, pasti Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Yakni semua bentuk jalan keluar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, dia bersabar, dia tegakkan kewajibannya, maka pasti Allah Ta'ala akan menolongnya. Tidak mungkin tidak. Pasti Allah akan berikan dia jalan keluar. Dan seorang suami yang durhaka misalnya, ya, seorang suami yang durhaka, hatta kafir, walaupun misalnya seandainya pun dia berbuat kekufuran, berbuat kefasikan, itu tidak menghalangi seorang wanita untuk menjadi seorang hamba yang salihah, tidak menghalangi. Karena itu Fir'aun, istrinya wanita salihah, penduduk surga. Padahal suaminya orang yang paling zalim, laki-laki yang paling jahat, suka bunuh orang, iya kan? Orang yang paling kafir lagi. Tapi hal itu tidak menghalangi Asia bintu Mazahib, yang kata Nabi SAW, di dunia ini tidak ada perempuan yang sempurna kecuali 4 orang saja. Salah satunya adalah Asia bintu Mazahib, imra'atu Fir'aun, istri Fir'aun. Allah Ta'ala abadikan dia dalam Al-Quran. Ya, iya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'atu Fir'aun id qalat, ya, Rabbi ibnili. Ketika Allah Ta'ala membuat perumpamaan untuk orang beriman, istri dari Fir'aun, ya, dia berkata, Rabbi ibnili baitan fil jannah, ya Allah bangunkan untukku rumah dalam surga. Wa najjini min fir'auna wa amali, dan selamatkan saya dari Fir'aun dan amalannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan saya dari kaum yang zalim. Maka insyaallah Ta'ala seorang wanita hendaklah dia berbuat dan bekerja karena Allah, karena itu akan meringankan dia. Ketaatan dia kepada suami, amalan saleh yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan yang sering dia buat, itu semuanya harus dia lakukan karena Allah. Maka itu akan meringankan hidupnya. Ya, jangan dia bekerja karena manusia, karena semata-mata suami, tidak. Dia masak, dia melayani suami, dia membersihkan, dia harus lakukan semua itu karena perintah Allah. Karena memang Allah Ta'ala yang perintahkan hal itu, karena dia menginginkan surga. Dan itu Nabi SAW memberikan janji, ayyuma imra'atin salat, ya, khamsaha wa shamat syahraha, wanita mana saja yang menjaga salat 5 waktu, dia berpuasa, ya, yang wajib, wa ata'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya, dan dia menjaga kehormatannya, maka dia boleh masuk dari surga, dari pintu surga manapun yang dia inginkan. Cukup dia sholat, dia jaga sholatnya, dia jaga puasanya, kewajibannya dia dengan Allah, dia jaga kehormatannya sebagai wanita muslimah, dan dia taati suaminya, dia lakukan semua itu karena Allah, maka dia bisa masuk surga. Maka dia melakukan kebaikan harus dilakukan karena Allah. Itu akan jadi ringan nanti. Jangan dia berpikir kita masak, kita mencuci, kita membersihkan, ini suami malas. Ya, dia harus melakukan itu karena Allah, maka dia akan dapatkan surga. Ya, dia harus bersabar menghadapi suami. Apalagi kalau suami meninggalkan kewajibannya seperti tadi yang kita sebutkan, ya, dia meninggalkan sebagian dari kewajibannya. Dan yang saya nasihatkan, seorang istri yang seperti ini banyak memberikan nasihat kepada suami, banyak berdoa saja, banyak berdoa, dan jangan dia minta cerai. Jangan dia minta cerai kecuali dengan alasan yang syar'i. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa wanita mana saja yang meminta talak kepada suaminya tanpa alasan syar'i, maka dia tidak akan bisa mencium baunya surga kelak pada hari kiamat.
Karena banyak perempuan begitu, kalau sudah marah hilang akalnya. Ceraikan saja. Baru masalah sedikit, suaminya bilang, bisa jika saya apa, ceraikan maka Pak. Padahal tadi suaminya baru meminta apa? Mungkin lagi dia bahas maksudnya. Suaminya istrinya ini sensitif, bukan marah. Memang ada istri yang seperti ini. Memang wanita itu nggak ada yang sempurna ya. Nggak ada yang sempurna wanita itu. Kadang ada wanita yang cantik, pandai masak, tapi dia tidak bisa mengatur uang, dia boros. Ya, macam-macam. Ada juga yang pandai mengatur uang, pandai masak, tapi cerewet sekali. Ya, seperti itu perempuan. Jadi dimaklumi saja. Anggap saja itu sebagai bunga-bunganya perempuan. Ya, Allah a'lam. Jadi saya nasihatkan tadi sekali lagi sabar, banyak berdoa, ya, harapkan pahala di sisi Allah atas hal tersebut. Dan memang kalau seorang itu tidak tinggal serupa dengan istrinya itu akan hilang kasih sayang, ya. Hilang kasih sayang. Makanya pekerjaan yang paling baik itu bekerja, jangan jauh dari rumah ya. Jangan istrinya di Pinrang, dia kerja di Makassar kebanyakannya. Ya. Kasihan istrinya ya. Biar banyak uang, kalau istrinya ditelantarkan seperti itu kasihan. Ya. Harus tinggal bersama seperti itu. Kalau tinggal bersama walaupun cuma makan pecok ladang saja, tapi sama-sama terus istrinya mantap. Bisa bahagia terus. Ya. Allah. Mungkin ada ibu yang ingin bertanya, tanya langsung, dipersilakan. Iya. Silakan. Ya. Jazakallah khairan, Ustaz. Ini yang pertanyaan Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya Ustaz kalau kita meminta sumbangan di tengah jalan ataukah di lampu merah, walaupun itu untuk kebaikan seperti bencana alam atau selainnya? Jazakallah khairan Ustaz. Tentang masalah meminta-minta, seperti yang banyak dilakukan sekarang ini di pinggir jalan, itu adalah perkara sebenarnya kurang bagus, ya. Karena yang pertama, banyak juga orang memanfaatkan kesempatan ketika turunnya musibah, ya. Iya. Di sisi lain ada orang yang memang tulus ingin membantu, ya, seperti peduli kepada kaum muslimin yang tertimpa musibah. Memang dia kumpulkan dana itu amanah, ya. Dan banyak juga orang yang memanfaatkan kondisi ketika ada musibah seperti itu, maka berdirilah mereka di pinggir jalan. Masalahnya yang berdiri di pinggir jalan ini anak-anak preman. Ya mudah-mudahan sampai sumbangannya, cuma kita khawatir yang seperti ini. Ya, kalau yang turun ke jalan ini sudah azan Allah Akbar, mesti minta sumbangan. Ini dia mau berbuat baik kepada orang, sedangkan dia membinasakan dirinya. Dia tinggalkan kewajibannya. Kalau dia perempuan, maka perempuan itu tempatnya bukan di pinggir jalan. Iya kan? Apalagi kalau perempuannya ini cantik-cantik. Nanti orang mau menyumbang, dilihat dulu perempuannya. Wah, bagus juga ini. Itu kan musibah. Perempuan ahsannya jangan dia tinggal di situ, di pinggir jalan minta-minta. Walaupun kebaikan dia inginkan, tapi itu bukan cara yang bagus. Apalagi kalau misalnya ada sebagian di antara mereka yang tidak amanah, ya, mengatasnamakan kebaikan, peduli manusia, peduli banjir, peduli korban, lalu dia gunakan uangnya ini, capek, beli nasi dulu,
kan bisa jadi pakai ini sedikit. Ini sudah masalah. Jadi hendaklah seorang muslim itu jangan dia memanfaatkan kondisi untuk berbuat keburukan dan kejelekan, karena sekarang itu sudah banyak sekali modus. Ya, dan orang meminta-minta dengan cara seperti ini itu tidak baik. Ya, tidak baik. Harus ditinggalkan. Ya, cari cara yang lebih ahsan, lebih amanah, lebih terpercaya. Dan kita juga menyerahkan uang kita itu kita serahkan kepada orang yang betul-betul kita yakin dia jujur dalam mengelola. Ya, jangan kita berikan kepada orang yang diketahui memang tidak amanah atau dikhawatirkan dia tidak amanah. Jangan ditinggalkan seperti itu. Ahsannya jangan dilakukan. Dicari cara yang lebih baik. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, masih. Assalamualaikum, mau bertanya Ustaz, bagaimana misalkan saya membeli sebuah barang, kemudian baru beberapa hari barang tersebut rusak, apakah sah jika meminta dikembalikan uangnya karena merasa rugi membeli barang tersebut karena rusak? Dan ada peraturannya jika sudah beli barang tidak bisa uang dikembalikan. Jazakallahu khairan. Kalau dia beli barang yang asalnya HP, misalnya dia beli barang ya, kalau dia garansi bagus. Kalau garansi kan bisa dikembalikan. Garansi 1 tahun, baru dipakai sebulan rusak, kan bisa dikembalikan. Tidak ada itu, tak boleh dikembalikan, tak boleh seperti itu. Garansi 1 tahun, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Bagaimana ini? Ini kan garansi. Harusnya kalau garansi bisa diklaim, bisa dikembalikan, bisa ditukar. Jadi sekarang kalau orang melakukan akad jual beli itu diperjelas memang dari awal. Diperjelas dari awal. Ini garansi tidak garansi. Bisa diklaim di toko ini, bisa. Ada kartu garansinya, ada. Diperjelas. Ya. Kalau dia tidak mau peduli, ya jangan dia beli di situ kalau dia tidak setuju. Karena seorang dalam jual beli itu punya hak. Dia mau melanjutkan atau tidak itu dia punya hak, namanya hak khiyar, hak memilih. Walaupun orang pergi di toko itu belum tentu harus mau beli ya. Salah juga orang kalau di toko itu mengharuskan orang beli. Sudah tanya-tanya 1 jam, 10 nih HP dia tanyakan, tidak ada dia beli. Itu hak dia. Ini orang 10 HP dia tanyakan, tidak ada dia beli. Itu urusan dia. Nah, tanya-tanya saja Pak, tidak ada walaupun. Itu hak dia. Atau memaksa dia beli, tidak boleh dipaksa orang. Kalau dia tidak mau beli, tidak usah dia beli. Kalau dia mau tanya-tanya saja. Itu hak dia. Jadi boleh untuk tanya-tanya 10 HP. Ini berapa? Ini berapa? Bisa dilihat dulu. Tidak masalah. Itu kalau tidak malu ya, tidak masalah. Tak boleh dipaksa. Allahu a'lam. Jadi masalah kerusakan tadi itu dilihat kondisinya. Kalau tidak garansi, terus kerusakannya itu memang dari pihak pembeli, nah, berarti dia yang teledor. Kalau misalnya kerusakannya ini, kan orang sekarang ini kerusakan bisa dideteksi. Oh, kerusakannya jatuh di sungai, nah berarti yang pemiliknya teledor. Dia kasih jatuh HP-nya di sungai, rusak ya, dia teledor ya kan. Tapi kalau baru dipakai, tak pernah juga dikecak-kecak HP-nya, tiba-tiba langsung mati total. Nah, berarti kan rusak dari sononya dirusak. Dia laporkan ini rusaknya begini. Ya, kalau jatuh dari mobil pecah itu kan dia teledor. Iya. Allah. Baik, pertanyaan berikutnya, tersisa beberapa lagi sebelum kita tutup. Apakah pasangan suami istri yang menikah saat sang istri hamil di luar nikah harus dinikahkan ulang setelah si istri melahirkan? Jazakumullah khairan. Iya, menikah
ketika wanita itu hamil di luar nikah, itu menurut pendapat mayoritas para ulama tidak sah. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan sah ya. Jadi kalau ada perempuan hamil, belum dia menikah sudah hamil duluan. Iya. Dan ini sebabnya banyak ya. Banyak sebabnya. Mungkin karena orang tuanya tidak menyetujui, atau mungkin karena memang pasangan ini terlalu dikasih bebas. Dan itu yang banyak. Ada juga karena macam-macam ya. Jadi kalau ada seorang perempuan hamil di luar nikah, itu tidak boleh dinikahkan sampai terpenuhi 2 syarat menurut jumhur ulama. Syarat yang pertama sampai dia melahirkan, dan itu idahnya wanita yang hamil ya. Karena dalam Al-Quran wanita yang hamil lalu dicerai oleh suaminya atau hamil karena meninggal suaminya, masa idahnya sampai dia melahirkan. Tak boleh dia menikah sampai dia melahirkan, itu syaratnya. Maka sama dengan wanita yang hamil di luar nikah, yang hukumnya haram tadi ya, maka tak boleh dia nikah kalau dia hamil di luar nikah sampai dia melahirkan, itu syarat pertama. Syarat yang kedua, sampai dia bertobat kepada Allah, diketahui ada tanda-tandanya dia sudah bertobat dari itu, maka boleh dia menikah. Terus anak yang ada itu, anak yang lahir itu kata Nabi SAW, ya, lil walad al firash, al walad lil firash, anak yang lahir itu lil firash, disandarkan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Makanya nanti ini kalau wanita yang hamil di luar nikah, toh ternyata menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, maka anak itu bukan anaknya laki-laki pecundang itu tadi. Dipaham ya? Bukan anaknya laki-laki yang hidup belang itu tadi, yang menghamili ini perempuan. Karena kenapa? Dia menghamili perempuan itu bukan dengan status sah. Maka anak ini nanti kalau dia menikah, kalau dia perempuan, dia butuh wali tau? Nanti kalau mau menikah, tidak boleh si laki-laki ini, walaupun dia menikah dengan ibunya, anak yang dilahirkan di luar nikah tadi, walaupun dia menikah dengan ibunya, tak boleh laki-laki ini jadi walinya, tak boleh, karena bukan anak dia. Kenapa bukan anaknya? Nabi SAW memberikan hukum laki-laki itu bukan anaknya. Dia tidak mendapatkan apa-apapun dari anak itu, tidak ada. Tak boleh juga dinasabkan kepada ayahnya. Misalnya anaknya ini namanya Fatimah, ya, laki-laki ini namanya tadi misalnya Muhammad misalnya, tak boleh disandarkan Fatimah bintu Muhammad, tak boleh disandarkan kepada ayahnya, tak boleh, ya, karena itu bukan anaknya. Jadi anak ini nanti yang menikahkan dia siapa? Hakim yang menikahkan dia. Tak boleh juga ibunya, karena ibunya tak bisa jadi wali. Yang jadi wali itu laki-laki, bukan perempuan. Ya. Jadi caranya seharusnya kalau dia misalnya sudah menikah, terlanjur menikah padahal dalam masih kondisi hamil, maka menurut pendapat yang kuat itu nikahnya tidak sah. Terus gimana caranya? Nanti kalau dia sudah melahirkan baru dinikahkan ulang. Nanti nikahnya tidak perlu disebarkan, cukup antara dia, la nikah illa biwali, tidak ada nikah kecuali pakai wali, cukup walinya saja yang hadir, wa syahidai alai, 2 saksi, ya. Kemudian pihak laki-laki, pihak perempuan, cukup. Jadi yang penting ada wali, kemudian ada saksi, kemudian ada maharnya. Dia kasih mahar, terserah dia mau maharnya apa. Dia nikah ulang, cukup dalam kamar, dalam rumah. Nikah ulang kembali. Karena kalau tidak seperti itu maka status nikahnya tidak sah. Kalau dia menikah dalam kondisi masih apa? Masih hamil, diulang saja nikah. Tapi kalau sudah terlanjur menikah, maka tidak apa-apa dia menikah, tapi jangan dia tidur sama-sama. Ya, dia tidur di tempat yang lain, suruh dia mengungsi. Itu laki-lakinya suruh mengungsi dulu di Mamuju, misalnya, tinggal di situ dulu 9 bulan, rasakan di situ, ya, dikasih bantuan. Nanti ini perempuan sudah melahirkan, kok kembali lagi ke sini, ya, baru bikin akad, baru bisa sah. Allah. Selanjutnya, apakah benar sedekah bisa menyembuhkan penyakit dan memudahkan urusan?
Iya, tentang masalah sedekah. Tadawu, berobatlah kalian kata Nabi SAW dengan bersedekah. Ya. Dahulu para as-salaf, kalau mereka sakit mereka bersedekah. Maka bersedekah ini banyak faedahnya dan fungsinya, banyak manfaatnya. Sampai sebagian para ulama mengatakan tidak pernah didapatkan dalil tentang keutamaan sebuah amalan yang mengalahkan banyaknya keutamaan sedekah. Coba lihat dalil di dalam Quran dan Sunnah itu ratusan itu. Banyak sekali dalam Al-Quran dan Sunnah tentang keutamaan bersedekah. Ya, salah satu keutamaan bersedekah itu bisa seorang sembuh. Kalau ada orang sakit parah, sudah berobat kiri kanan, nah suruh dia bersedekah. Kebanyakan orang yang bersedekah itu bisa sembuh dengan sakitnya. Perbanyak bersedekah. Ya, tentunya seorang yang bersedekah ini asalnya dia niatkan pertama pahala di sisi Allah Taala. Adapun masalah kesembuhan itu ikut saja. Ya, itu mengikut saja. Bisa menyembuhkan. Dan apa tadi yang kedua? Ya, memudahkan urusan. Semua kata-kata memudahkan urusan. Insyaallah yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Sampai bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia sholat, dia puasa, dia beribadah, dia berbuat baik. Semua kebaikan itu akan menjadi jalan keluar yang mudah bagi dia. Semua bentuk jalan keluar, kemudahan, urusan. Bukan cuma sedekah saja. Sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada manusia. Itu jalan keluar kebaikan semua, insyaallah. Pertanyaan terakhir, apakah dibetulkan seorang perempuan mengajarkan tentang agama kepada seorang laki-laki yang bukan mahramnya, dan dimanapun laki-laki itu pergi maka perempuan ini selalu ikut? Ini perempuannya sakit ini. Apa ada perempuan mengajarkan laki-laki? Kecuali perempuannya yang sakit. Dan juga laki-lakinya sakit pasti nanti. Yang namanya perempuan laki-laki itu ada batasan. Bukan tidak boleh berhubungan sama sekali, tidak. Ada hubungan laki-laki perempuan. Itu kalau ada hajat, ada batas-batasan yang diizinkan dan dibolehkan. Ada. Tapi tidak cara seperti ini. Dan yang namanya manusia itu, bagaimanapun alimnya seorang manusia, bagaimanapun solehnya seorang manusia, bagaimanapun bertakwanya seorang muslim, dia tidak akan mungkin selamat dari fitnah wanita. Tidak mungkin dia selamat dari ini. Jangankan kita, ikhwani fillah, Nabi SAW saja ya. Dikisahkan Nabi SAW ketika beliau keluar, beliau melihat seorang wanita. Padahal yang Nabi lihat itu wanita tertutup, tidak ada kelihatan, bercadar tertutup semua. Bahkan di zaman para salaf itu wanita bercadar itu yang kelihatan itu matanya cuma satu saja. Kalau sekarang itu masih bisa lihat dua atau? Kalau di zaman para salaf itu yang tertutup semua itu mukanya. Bahkan kadang boleh kelihatan satu saja, matanya kelihatan. Itu dulu. Nabi SAW melihat wanita. Ketika Nabi keluar, melihat wanita tertutup. Dan Nabi SAW pulang ke rumahnya. Nabi terganggu dengan ini. Namanya laki-laki. Iya kan? Ketika Nabi pulang, bertemu dengan istrinya sedang masak di dapur. Dan Nabi SAW melakukan apa yang beliau inginkan dengan istrinya. Setelah itu apa yang Nabi katakan? Innal mar'a tuqbilu ala surati syaitan. Wanita itu dari depan syaitan, dari belakang juga syaitan. Bukan artinya wanita itu syaitan, bukan. Perempuan itu kalau antum lihat, maka syaitan akan membuat dia jadi indah. Istasyrafahu syaitan. Kata Nabi SAW, wanita itu kalau dia keluar, istasyrafahu syaitan, dia akan dijadikan indah oleh syaitan. Padahal mungkin wanita ini tidak cantik, jelek, tapi kalau antum lihat dia langsung jadi cantik. Itulah syaitan. Maka Nabi SAW ketika melihat wanita, Nabi terganggu dengannya. Maka Nabi SAW pulang
melakukan hajatnya bersama keluarganya. Setelah itu Nabi berkata, wanita itu dari depan syaitan, dari belakang syaitan. Maka jika kalian melihat wanita dan kalian terfitnah, maka hendaklah kalian mendatangi istri kalian, karena itu sama aja dengan apa yang antum lihat. Itu kalau ada istrinya. Kalau tidak ada istrinya, dia hantam dengan istri. Apa dia mau buat? Makanya menikah itu adalah mahkota. Rusak laki-laki kalau dia perempuan, dia tidak dapat aman. Mau dia salurkan kemana? Makanya orang itu disegerakan, disuruh diperintahkan untuk menikah segera. Jangan dia tunda-tunda. Asalnya bersegera itu tidak bagus. Asalnya kan at-ta'anni min Allah wa ta'ajjub min syaitan. Berhati-hati, pelan-pelan bertindak itu datangnya dari Allah. Tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan, kata Nabi. Tapi ada bentuk tergesa-gesa tidak tercela. Bertobat, bersegera dibalas, bersegera bertobat, itu bagus. Jangan dia berkata, nanti bertobat, tahan di pelan-pelan, tidak, nanti itu mati. Nah ya kan. Yang kedua apa yang tidak tergesa-gesa itu tercela? Menikah. Nanti menikah masih bisa. Nanti ada terfitnah oleh wanita. Kalau masih normal itu laki-laki, pasti dia terfitnah sama perempuan. Dan wanita laki-laki itu semakin dia bertakwa, ya kan? Laki-laki semakin dia bertakwa, maka semakin tinggi itu syahwat. Makanya sebagian as-salaf ditanya pada seorang, kenapa itu temanmu tinggi sekali syahwat kepada istrinya, maksudnya ya. Ya, mereka ada yang beristri sampai sekian, 4 misalnya. Kenapa mereka suka yang seperti itu? Mereka berkata, karena mereka menahan diri dari perkara yang haram. Ya, makanya mereka kuat melakukan hal itu kepada istrinya. Coba lihat Nabi SAW. Nabi SAW pernah dia gilir istrinya satu malam, 11 istrinya dia gilir. Dalam hadis Anas bin Malik, 11 istri. Kata para ulama itu karena terkumpul pada diri Nabi SAW kesempurnaan terhadap hubungan badan. Karena dia menahan dirinya dari perkara yang haram, maka terkumpullah pada tempat yang halal. Kalau kita kenapa lemah di situ? Karena mata kita jelalatan. Sudah dilihat di semuanya itu kiri kanan. Makanya ketika sama istri lemah. Iya kan? Karena lidahnya ini syahwatnya dia sudah salurkan, matanya ini sudah disalurkan, telinganya syahwatnya sudah disalurkan. Maka bersama istrinya syahwatnya sudah tidak ada. Lobet. Tapi orang bertakwa, dia tahan matanya dari yang haram, dia tahan telinganya dari yang haram, maka syahwat itu terkumpul bersama istrinya. Itulah kesempurnaannya dia. Iya. Baik, tidak perlu dia minum obat kuat. Iya, Fitron. Iya. Sempurna. Jadi ini ikhwan fillah, jangan ada seorang akhwat dan seorang ikhwah, kata para ulama kita, jangan kamu berkata, saya mau ajarkan Al-Quran kepada akhwat. Jangan. Nanti jadi dia mau jadi pahlawan, ya. Nanti pahlawannya ini kesiangan. Jadi jangan dia berkata, saya mau ajari akhwat Al-Quran, ajari mengaji akhwat. Kenapa bukan ikhwan untuk ajari? Kenapa akhwat? Yang paling anehnya itu akhwat ajar ikhwan. Waduh, itu yang paling aneh. Lalu dia ikuti ikhwannya lagi. Wah, ini aneh sekali. Tidak akan mungkin terwujud yang seperti ini. Laki-laki dan perempuan itu ada batasnya, ya. Jangan ada yang mengatasnamakan dirinya menasihati. Dia nasihati ahwatnya, sampai ahwatnya lagi berkata, Masya Allah, jazakumullah Ustaz. Tambah lagi nasihatnya Ustaz. Bagus sekali nasihatnya ini Ustaz. Saya senang sekali historinya Ustaz ini. Saya senang sekali ini statusnya Ustaz ini. Semangat Ustaz, Allah Akbar. Sakit imannya. Ya kan?
perempuan laki-laki itu jangankan yang tidak punya istri, yang punya istri saja pasti dia sakit. Coba perhatikan banyaknya orang laki-laki sudah berumur, sudah 30 tahun, 40 tahun kan sakit juga. Ya, banyak perempuan dia suka, yang dia suka istrinya orang, yang dia suka perempuan lain. Itulah syaitan. Ada manusia yang selamat dari fitnah wanita. Sampai sebagian as-salaf mengatakan yang paling aku takutkan adalah fitnah wanita. Padahal dia buta, tidak pernah melihat, tapi dia takut sekali fitnah perempuan. Kita ini tidak ada jamin. Allah Allah. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhirlah acara kita pada pagi hari ini. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab. Diharapkan pada pertemuan selanjutnya dikirim ulang. Kita tutup acara kita dengan ucapan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aneh suaranya. Game kalau di dalam. Enggak ada.